Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, perkenalkan saya Andi Basicita Bila Makmur dan rekan saya Exaudi Kristiano Purba dari kelompok 11. Hari ini kami akan presentasi karya tulis ilmiah kita yang berjudulkan Mengapa Balon yang digosokkan ke Rambut Dapat Menempel di Dinding. Oke. Baik, yang pertama itu fenomena sederhana fisika yang mendalam. Balon yang digosokkan ke rambut kering lalu didekatkan ke dinding dapat menempel tanpa perekat apapun. Ini merupakan manifestasi langsung dari prinsip kelistrikan statis atau elektrostatik dalam fisika dasar. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas itu yang pertama, bagaimana muatan listrik statis terbentuk pada balon akibat gesekan. Yang kedua, bagaimana medan listrik dari balon bermuatan mempengaruhi dinding yang netral. Yang ketiga, bagaimana gaya Coulomb sebagai besaran vektor menjelaskan gaya tarik menarik. Dan yang keempat, berapa besar gaya tersebut jika dihitung secara sederhana. Next. Selanjutnya, efek triboelektrik atau perpindahan elektron. Ketika ketika permukaan balon karet digosokkan pada rambut, terjadi kontak dan gesekan antara dua permukaan bahan yang berbeda. Berdasarkan deret triboelektrik, rambut manusia cenderung melepaskan elektron, sedangkan karet balon cenderung menangkap dan menahan elektron pada permukaannya. Nah, akibatnya, setelah digosok, balon memperoleh kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Sementara rambut kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Dapat kita lihat pada gambar akan terjadi gaya tarik-menarik antara balon nanti ketika sudah digesekkan dengan rambut karena terjadi perpindahan elektron. Next. Selanjutnya, induksi muatan pada permukaan dinding. Nah, dinding tembok maupun langit-langit umumnya itu bersifat netral, namun terbuat dari bahan dielektrik atau isolator yang molekul-molekulnya itu dapat mengalami polarisasi apabila didekatkan pada benda bermuatan. Saat balon bermuatan negatif didekatkan ke dinding, elektron-elektron pada permukaan dinding yang berdekatan dengan balon akan sedikit tertolak menjauh, sehingga permukaan dinding yang paling dekat dengan balon menjadi relatif bermuatan positif atau induksi, sedangkan bagian yang lebih jauh relatif bermuatan negatif. Nah, proses ini disebut polarisasi induksi, dan hasilnya adalah munculnya gaya tarik-menarik antara balon dan permukaan dinding, karena jarak muatan positif induksi ke balon lebih dekat dibandingkan jarak muatan negatif induksi. Dapat kita lihat pada eh, ilustrasi gambar di sini. Jadi muatan positif pada dinding itu akan lebih tertarik dia karena pada balon ini dia memiliki muatan negatif dari akibat gaya gesek yang kita kita gesek ke rambut tadi. Next. Selanjutnya medan listrik di sekitar balon bermuatan. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang memiliki pengaruh berupa gaya terhadap muatan lain di dalamnya. Besaran vektor yang arahnya menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Keberadaan medan listrik di sekitar balon inilah yang menyebabkan polarisasi pada dinding, sekalipun keduanya tidak bersentuhan langsung. Next. Oke, baik. Saya akan menjelaskan eh, vektor gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb itu merupakan besaran vektor, artinya punya nilai sekaligus arah. Pada fenomena balon dinding ini ada dua pasang gaya yang bekerja bersamaan, yaitu gaya tarik F plus antara muatan balon dengan muatan induksi positif dan gaya tolak F minus antara muatan balon dengan muatan induksi negatif. Karena jarak muatan induksi positif ke balon itu lebih kecil daripada jarak muatan induksi negatif, dan menurut sifat hukum kolom yang berbanding terbalik dan kuadrat jarak, maka F plus itu lebih besar dari F minus. Resultan kedua vektor ini
F sama dengan F plus dikurangi F minus. Menghasilkan gaya neto berwarna emas. Ini yang mengarah dari dinding menuju balon, menariknya menempel. Selanjutnya yaitu persamaan fisika yang diaplikasikan. Jadi masuk ke persamaan fisika yang dipakai, fenomena tarik-menarik ini dijelaskan secara kuantitatif oleh hukum Coulomb. F sama dengan K dikali harga mutlak Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F adalah besar gaya Coulomb dalam Newton, K adalah konstanta Coulomb yang nilainya kira-kira 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik, dan R adalah jarak antar muatan. Selain itu, ada juga rumus medan listrik. E sama dengan K dikali Q, eh, dikali Q bagi R kuadrat sama dengan F per QO. E itu kuat medan listrik, satuannya N per C, sama QO itu muatan uji. Selanjutnya yaitu persamaan fisika yang diaplikasikan. Jadi ada grafik di sini. Jadi untuk memperlihat sifat 1 per R kuadrat tadi secara visual saya buatkan grafik hubungan gaya kolom F terhadap jarak R. Dengan asumsi Q 1 sama dengan Q2 sama dengan 20 nanokolom. Bisa dilihat di grafik ini. Pada jarak 1 cm gayanya mencapai sekitar 36 mili-Newton. Tapi begitu jaraknya diperbesar ke 2-3-5 cm, gayanya turun sangat drastis. Dan di jarak 10 cm sudah mendekati nol. Ini membuktikan bahwa gaya kolom sangat sensitif terhadap perubahan jarak. Makanya balon yang digosok itu harus benar-benar didekatkan ke dinding. Bukan sekedar berada di ruangan yang sama, supaya gaya tariknya cukup besar untuk menahan balon menempel. Selanjutnya itu eh, kita menjawab rumusan masalah keempat, yaitu berapa besar gaya ini kalau dihitung. Saya pakai data asumsi yang wajar. Muatan balon Ki kira-kira 20 nanokolom atau 2 kali 10 pangkat minus 8 kolom. Muatan induksi di dinding saya asumsikan sama besar dan jarak efektif R sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Kalau disubstitusikan ke rumus hukum kolom, hasilnya F kira-kira 1,44 kali 10 pangkat minus 3 Newton atau 1,44 mili-Newton. Sebagai pembanding, massa balon karet yang sudah ditiup itu sekitar 4 gram. Jadi gaya beratnya W sama dengan M kali G. Hasilnya sekitar 39,2 mili-Newton. Nah, ini itu jauh lebih besar dari gaya kolom yang kita hitung tadi. Eh, tapi kenapa balon tetap bisa menempel? Jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu gesekan statis antara balon dan dinding ikut menambah gaya gaya penahan. Yang kedua, jarak efektif di titik kontak sebenarnya jauh lebih kecil dari 5 cm, mendekati 0 saat menyentuh dinding, sehingga gayanya melonjak drastis sesuai sifat 1 per R kuadrat. Dan yang ketiga yaitu distribusi muatan di area kontak itu lebih luas daripada model titik tunggal yang saya sederhanakan tadi. Oke, eh, next itu eh, sebagai penutup pembahasan, saya rangkum 4 proses fisis yang terjadi pada fenomena balon menempel di dinding ini. Yang pertama, yaitu terjadi perpindahan elektron dari rambut ke balon akibat gesekan atau efek triboelektrik, sehingga balon bermuatan negatif. Yang kedua itu medan listrik di sekitar balon bermuatan menginduksi polarisasi muatan pada permukaan dinding yang dielektrik. Terus yang ketiga, gaya kolom yang bekerja antara balon dan muatan induksi di dinding itu bersifat vektor dengan resultan gaya tarik yang lebih besar daripada gaya tolak karena perbedaan jarak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pada jarak kontak yang sangat kecil, besar gaya kolom meningkat tajam sesuai hukum kuadrat terbalik, sehingga cukup untuk menahan berat balon. Menariknya, konsep-konsep ini bukan cuman teori di kelas, tapi prinsip yang sama dipakai di berbagai teknologi yang kita pakai sehari-hari. Contohnya itu seperti mesin fotokopi, printer laser, filter elektrostatik di cerobong asap industri, dan sistem pengecatan elektrostatik yang
pada kendaraan. Next. Oke. Jadi bisa disimpulkan fenomena sederhana balon menempel di dinding ini sebenarnya membuktikan bahwa konsep konsep fisika seperti listrik statis, medan listrik, dan vektor gaya kolom bukan hanya teori abstrak yang kita hanya digunakan di kelas. Cuman ini kalau bisa kita amati dan jelaskan secara